Dengan ramah pula dipersilahkan Maiso Jenar masuk serta duduk di atas balai-balai bambu satu-satunya di samping sebuah pogo dan telundak tempat lampu. "Duduklah nak mas, aku ambilkan untuk anak mas buah kelapa muda," kata orang itu. "Terima kasih bapak, aku senang sekali mendapat sebuah kelapa muda. Tapi biarlah aku sendiri manjatnya. Apakah bapak yang sudah setua ini masih dapat memanjat pohon kelapa?" jawab Maiso Jenar. Orang itu tersenyum lalu jawabnya, "Meskipun aku sudah tua, tapi karena tak ada orang lain di dalam rumah ini, jadi aku masih harus mengerjakan apa-apa sendiri, juga memanjat kelapa. Malah tidak saja mengambil buahnya, bahkan aku juga nderes beberapa pohon. Bapak masih nderes juga?" tanya Maiso Jenar keheranan. Orang tua itu mengangguk, dan karena itu Maiso Jenar terpaksa percaya bahwa orang tua itu masih mampu manjat pohon kelapa. Karena itu ia tidak lagi mencoba menghalangi orang itu memanjat pohon kelapa. Jenak kemudian orang itu sudah kembali masuk rumahnya dengan membawa 2 buah kelapa muda yang sudah diparas serta dilubangi. Langsung disuguhkan kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar yang baru saja berjalan di bawah terik matahari menerima kelapa muda itu dengan gembira serta berterima kasih. Sehingga dengan sekali minum habislah isi dari sebuah kelapa muda. Maka setelah Maiso Jenar beristirahat sejenak, mulailah ia menanyakan kembali tentang panji-panji merah bergambar harimau itu. Panji-panji itu adalah panji-panji dari sebuah gerombolan yang dikepalai oleh suami istri menamakan dirinya Simorudro. Orang tua itu mulai bercerita. Desa-desa yang diberinya panji-panji semacam itu adalah pertanda bahwa desa itu telah menjadi daerah yang setiap bulan harus menyediakan pajak bahan makanan untuk gerombolan itu. Demikian juga di daerah ini yang baru menjadi daerah perbekalan Simorudro. Sejak 2 bulan yang lalu, tiap bulan mereka datang untuk masuki setiap rumah yang ada. Maiso Jenar mendengarkan cerita orang tua itu dengan penuh keheranan. Sampai sekian jauh tindakan Simorudro di daerah itu tanpa mendapat gangguan apapun. "Bapak, apakah Simorudro menentukan apakah yang harus diserahkan oleh masing-masing kepadanya?" Maiso Jenar akhirnya bertanya pada orang tua itu. "Tidak, mereka tidak menentukan bahan apa yang harus diserahkan, tapi asal saja mereka menyediakan. Mungkin beras, kelapa, jagung, dan sebagainya," jawab orang itu. "Jadi tidakkah penduduk di daerah ini mendapat perlindungan dari siapapun?" tanya Maiso Jenar selanjutnya. Orang tua itu menghela napas dalam-dalam, wajahnya yang sudah berkerut-kerut karena garis-garis umur itu nampak semakin berkerut. "Anak mas, benar apa yang anak mas katakan?" jawab orang itu. "Memang penduduk di daerah ini seolah-olah tidak mendapat suatu perlindungan dari siapapun. Sebab daerah ini adalah daerah perdikan, yang sebenarnya segala sesuatu seluk-beluk pemerintahan dan keamanan serta kesejahteraan rakyatnya telah bulat-bulat diserahkan kepada daerah itu sendiri. Tapi pimpinan daerah perdikan yang sekarang ini rupanya tidak begitu menghiraukan keadaan rakyatnya. Bukankah daerah ini mula-mula dipimpin oleh seorang sakti serta bijaksana yang bernama Ki Ageng Surojepoyono?" selama Maiso Jenar. "Ya," jawab orang tua itu. "Tapi Ki Ageng itu telah lama mengundurkan diri dari pemerintahan daerah Pangerantunan ini. Sepeninggalnya dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing diserahkan kepada 2 orang putranya. Maksudnya jelas, supaya tidak ada rebutan di antara mereka. Tapi akibatnya adalah seperti sekarang ini, daerah utara yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Suro
yang berkedudukan di Banyu Biru mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi daerah ini yang dipimpin oleh adiknya Ki Ageng Lembusuro dan berkedudukan di Pamingit mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Pangrantunan yang pernah menjadi pusat pemerintahan sekarang tidak lebih dari sebuah desa kecil yang terpencil di lambung Gunung Merbabu ini. Jelas orang tua itu melanjutkan ceritanya. Nampaklah wajah orang tua itu semakin bersedih. Rupanya ia sedang mengenang masa jaya dari desanya ini. Bapak, apakah Bapak mengalami masa-masa pemerintahan Ki Ageng Suro Dipoyono? Tanya Maiso Jenar kemudian. Orang itu nampak ragu-ragu sebentar, lalu akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Aku di sini adalah orang baru. Tapi sebelum aku tinggal di tempat ini, aku sudah banyak mendengar cerita tentang Ki Ageng Suro Dipoyono, katanya. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi jelaslah bahwa rabaannya mengenai kemunduran daerah ini adalah benar. Tapi di samping itu, ia mempunyai kesan yang aneh terhadap orang tua itu. Menilik caranya bicara, pastilah ia bukan orang biasa. Seperti yang nampak pada tata lahirnya, yang tidak lebih dari seorang petani miskin. Anak mas, orang tua itu melanjutkan, pada hari ini kebetulan adalah hari pungutan pajak. Karena itu tak seorang pun yang meninggalkan rumahnya. Mereka menanti dengan setia kedatangan para pemungut pajak. Dan karena itu pulalah maka tadi tak seorang pun yang anak mas jumpai di sawah kecuali aku. Kenapa Bapak tidak berbuat seperti orang lain? Desak Maiso Jenar. Orang itu menggelengkan kepala. Aku tak mau, jawabnya. Belum lagi mereka habis bercakap-cakap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Orang tua itu nampak agak terkejut. Anak mas, itulah mereka datang. Pergilah ke belakang rumah ini, supaya anak mas tidak terlibat, kata orang itu. Maiso Jenar ingin membantah, sebab ia sama sekali tidak dapat membenarkan. Kezaliman yang demikian itu berlangsung terus. Tapi sebelum ia sempat berkata dengan penuh wibawa, orang itu mendesaknya. Entahlah pengaruh apa yang menusuk perasaan Maiso Jenar, sehingga ia tidak dapat membantah lagi. Bentar kemudian benarlah apa yang dikatakan. Beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh tegap, tinggi, serta berambut hampir di seluruh mukanya, datang dan langsung masuki rumah orang tua itu. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu dengan ganasnya diseret keluar dan dipukuli dengan semesti semau-maunya. Panggil seluruh penduduk desa ini, teriaknya kemudian. Suruhlah mereka menyaksikan contoh bagi mereka yang mau sengaja menghindari kedatangan kami. Saat kemudian anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk tidak terkecuali tua muda, laki-laki dan perempuan dengan wajah yang ketakutan terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedang beberapa orang laki-laki hanya bergumam. Kasihan orang tua itu, kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah 2-3 butir kelapa telah dapat membebaskannya dari derita yang sedemikian? Sementara itu orang yang tinggi besar itu berhenti mukul, lalu dengan lantangnya ia berkata, lihatlah para penduduk daerah Pangrantunan. Inilah sebuah contoh dari seorang yang dengan sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya pagi tadi, ia telah menghindarkan diri dengan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya, ia sudah ada di dalam rumahnya.
sehingga aku dapat memaafkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tapi meskipun demikian, kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali semestinya terayun-ayun di udara, serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera berapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya, apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul. Terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksa dengan ganasnya itu. Tapi meskipun demikian, meskipun ada kesan-kesan kesetikakawanan di antara penduduk, ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang nampaknya juga tegak dan kuat tak dapat berbuat apa-apa, melihat salah seorang warga desanya disiksa di hadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran, kemakmuran serta pemerintahan, tapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti yang bernama Soro Dipoyono tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang demikian besarnya tanpa perlawanan sedikit pun. Maiso Jenar yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kelaliman-kelaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tapi meskipun demikian, ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu ia masih belum bisa menjajaki kekuatan Simorodro yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan orang-orangnya di suatu daerah, pasti Simorodro tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digilasnya habis serta dijadikan lautan api. Karena itu Maiso Jenar jadi bimbang. Ancaman itu pasti merupakan salah satu sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan Simorodro, kecuali malahan seorang tua yang sudah putih seluruh rambutnya. Juga merupakan suatu sebab mengapa hanya dengan 10 orang mereka berani melakukan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Seperti orang brewok yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak-nyentak. Juga dari mulut orang-orangnya yang sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semuanya itu, hati Maiso Jenar semakin tidak tahan lagi. Tapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk tempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memuntahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya serta kebenciannya, sebab dalam wawasannya ke-10 orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama sekali tak bekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja. Tapi tiba-tiba hatinya menjadi tak tahan lagi ketika ia melihat orang tua yang kesakitan itu dengan menangis-nangis meluk kaki orang yang tinggi besar dan sedang memukulinya itu, minta untuk dimaafkan. Tapi apa yang didapatnya adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu yang sedang dipeluk sedemikian eratnya. Dengan kekuatan tenaga dikibaskan sehingga orang tua yang malang itu terpelanting. Pada saat itu hampir saja Maiso Jenar melompat maju, tapi tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Maiso Jenar sangat terkejut. Apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya. Malah hampir saja ia berteriak kalau saja orang itu tidak mendahulunya berkata, "Shh, jangan sebut namaku, panggil aku dengan sebutan lain."
Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandanalas. Sehingga demikian terkejutnya Maesa Jenar menjawab sambil tergagap, "Baik Ki Ageng." "Shh." Kembali Ki Ageng Pandanalas berdesih sambil tersenyum geli. "Jangan kau sebut itu." "Ah," jawab Maesa Jenar. "Aku menjadi bingung atas kehadiran Tuan yang tiba-tiba." "Kau akan menolong orang itu?" tanya Ki Ageng Pandanalas masih berbisik. "Ya, aku tidak sampai hati melihat siksaan yang sama sekali tak berkemanusiaan itu," jawab Maesa Jenar. Ki Ageng Pandanalas tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, "Seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandanalas, Maesa Jenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu, maka jawabnya, "Memang, Tuan, aku merasakan beberapa keanehan dari orang itu. Nah, lihatlah apa yang akan terjadi," potong Ki Ageng Pandanalas sambil menunjuk pada orang tinggi besar yang sedang memukuli petani miskin itu. Benarlah bahwa sejenak kemudian terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Tiba-tiba saja orang yang tinggi besar itu tubuhnya menjadi kejang. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakkan kata-kata yang tak begitu jelas. Dan hanya dalam waktu yang singkat ia terjatuh tak tahu diri. Segera terjadilah suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan. Tapi usaha itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berewok itu ternyata sudah tidak bernapas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertubuh tinggi besar tapi tidak berewok. Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia melompat maju dengan wajah yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya, maka kawannya mengalami nasib yang demikian. Tapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau menaati peraturan itu, maka kepadanya lah kemarahannya akan ditumpahkan. Melihat sikap yang garang sekali orang tua itu nampaknya menjadi semakin ketakutan. Maka dengan gemetar segera ia pun berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya karena ia telah kehilangan pemimpinnya. Ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali ia mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tapi belum lagi ia berhasil mencabut golok itu, ia pun tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula. Dan tak lama kemudian ia pun jatuh tak sadarkan diri untuk kemudian menghembuskan napasnya yang penghabisan. Melihat hal itu semakin gemparlah mereka yang menyaksikan, terutama gerombolan Simorodro, ke-8 orang sisanya. Bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itu yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat di atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakut-nakuti penduduk. Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami akan datang dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucumu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka kencang-kencang. Peninggal mereka penduduk yang menyaksikan peristiwa itu semua untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan Simorodro bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal yang demikian itu, penduduk Pangrantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang bakal datang, karena seorang tua yang belum lama tinggal di tempat itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan Simorodro.
untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba berubah menjadi perasaan marah. Alangkah kikirnya orang tua itu. Karena kekikirannya, maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata kedua orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tapi orang tua yang kikir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracun atau menyihirnya. Dan pada awal itu tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek, ketat, penuh dengan otot-otot yang menonjol, berteriak dengan kerasnya, "Hei saudara-saudara penduduk desa ini, siapakah sebenarnya yang bersalah? Andai kata gerombolan Simorudro marah kepada kita." Maka terdengarlah jawaban dari segenap penjuru, "Orang tua itu, orang tua yang kikir itu." Orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simorudro itu menjadi bertambah gemetar. "Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau bayar pajak bahan makanan pada gerombolan Simorudro. Lalu apalagi kesalahanku terhadap kalian? Jangan banyak omong," bentak orang yang tinggi kurus-kurusan. "Sejak kau tinggal desa ini bulan yang lalu, kau hanya mendatangkan bencana saja. Sekarang kau pergunakan ilmu sihir atau senjata-senjata yang mengandung racun untuk membunuh anggota gerombolan Simorudro itu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita?" Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan, seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkraman.